Oke, ketemu kembali dengan akuntansi keuangan, di mana pada sesi ini kita akan bersama-sama belajar tentang penjualan kredit, ya, di mana penjualan kredit ini adalah salah satu sistem penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan omset penjualan. Oke, sekarang kita akan coba pahami apa itu penjualan kredit. Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan harapan laba yang dihasilkan lebih besar daripada penjualan tunai. Jadi di sini intinya apa? Ada jeda waktu antara penyerahan barang dengan penerimaan uang. Kemudian, transaksi dalam penjualan kredit itu meliputi 3 macam. Ada transaksi penjualan kredit itu sendiri, kemudian transaksi adanya retur penjualan, dan yang terakhir transaksi pelunasan penjualan kredit. Penjualan kredit jadi ada jeda waktu antara penyerahan barang dengan penerimaan uang. Maka di situ biasanya ada syarat pembayaran yang diberlakukan dalam penjualan kredit. Intinya apa? Syarat pembayaran ini adalah aturan pembayaran yang dibuat oleh penjual tentang besarnya potongan yang akan diberikan, waktu tenggang mendapatkan potongan tunai, dan waktu tenggang pelunasan kredit tanpa potongan. Syarat pembayaran dalam penjualan kredit itu antara lain bisa seperti ini. N/30. Syarat pembayaran kredit dengan ketentuan waktu tenggang pembayaran kredit selama 30 hari setelah transaksi terjadi tanpa mendapatkan potongan tunai. Jadi di sini prinsipnya diberi batas waktu 30 hari dan tanpa adanya potongan. Kemudian ada yang kedua, 2/10 N/30. Syarat pembayaran kredit dengan ketentuan jika pembeli melunasi hutangnya pada tenggang waktu potongan, yaitu 10 hari, setelah terjadinya transaksi akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari jumlah pembelian, sedangkan jatuh tempo pelunasan hutang selama 30 hari setelah terjadinya transaksi. Kemudian ada syarat IOM atau end of month. Syarat pembayaran kredit dengan ketentuan pembeli harus melunasi hutangnya pada akhir bulan. Kemudian yang terakhir N/15 IOM. Syarat pembayaran kredit dengan ketentuan pembeli harus melunasi hutangnya 15 hari setelah tanggal akhir bulan dan tidak mendapatkan potongan. Ya, jadi syarat pembayaran kredit itu menggambarkan bahwa menunjukkan bahwa itu ada penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan dalam contoh kasus di sini. PT Selalu Salah menjual barang dagangan secara kredit dengan harga 10 juta kepada Nona Andin Selalu di Hati dengan syarat penjualannya atau syarat pembayarannya ya 2/10 N/30. Diterima kembali barang karena tidak sesuai dengan pesanan senilai Rp500.000 dan dilakukan pelunasan sebesar 9.500.000 dari pencatatan yang dilakukan oleh PT Selalu Salah adalah sebagai berikut. Jadi berdasarkan kasus ini kita bisa kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah transaksi penjualan kredit ya. Nilainya adalah 10 juta. Maka kita bikin catatannya, kita jurnalnya, piutang dagang di debit 10 juta, kreditnya adalah penjualan 10 juta. Transaksi kedua, ternyata di situ ada diterima kembali ya atau istilahnya ada retur penjualan. Barang yang sudah kita kirimkan ke Andin ternyata ditolak oleh Andin karena tidak sesuai dengan yang dia mau. Itu yang disebut dengan retur penjualan. Maka akan kita buat jurnalnya. Retur penjualan 500.000 di debit, kreditnya adalah piutang dagang Rp500.000. Dan yang terakhir, Nona Andin melakukan pelunasan terhadap pembelian yang dilakukan kepada PT Selalu Salah. Sehingga PT Selalu Salah akan mendapatkan uang atau menerima uang dari pelunasan tagihan Andin tersebut. Maka kita bikin jurnal, kas di debit 9.500.000 dan di kredit piutang dagangnya 9.500.000. Oke, sekarang kita akan belajar berdasarkan pengertian dari penjualan kredit tadi, ada beberapa bagian yang harus terlibat dalam terjadinya transaksi penjualan kredit. Ya, di sini bisa kita kelompokkan ada 6 bagian yang nanti akan
terlibat dalam penjualan kredit. Yang pertama adalah bagian penjualan itu sendiri, yang memiliki tugas atau berfungsi menerima pesanan barang atau order, meminta otorisasi kredit, menentukan kapan dilakukan pengiriman, dan yang terakhir adalah membuat back order. Kemudian yang kedua ada bagian kredit. Ya, tugasnya apa bagian kredit ini? Melihat status pembeli. Ya, kondisi pembeli, status pembeli itu baik atau tidak. Kemudian setelah berdasarkan status yang dia lihat, maka dia bisa memberikan otorisasi kredit. Dalam arti, dia bagian kredit akan memutuskan memberikan kredit atau menolak kredit yang diajukan oleh pelanggan. Kemudian ada bagian gudang, yang tugasnya apa? Menyimpan dan mempersiapkan barang yang akan kita kirim. Kemudian yang keempat ada bagian pengiriman, yang tugasnya menyerahkan barang berdasarkan pesanan. Kemudian ada bagian penagihan. Ya, bagian penagihan ini bertugas membuat faktur, ya, faktur penjualan, dan juga nanti yang akan melakukan penagihan terhadap customer atau pelanggan. Dan yang terakhir adalah bagian akuntansi yang bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap terjadinya transaksi penjualan kredit tersebut, atau istilahnya yang nanti akan membuat jurnal penjualan. Oke, pada saat kita melakukan penjualan kredit, ya, ada 5 hal atau 5 prinsip yang harus kita pakai sebelum kita memberikan kredit atau pinjaman kepada pelanggan atau kepada calon pembeli. Prinsip 5C ini, yang pertama adalah karakter atau watak. Kita menilai calon debitur mengenai karakter moral dan kemauannya untuk membayar. Ya, jadi kita akan melihat dari perilaku dia, sikap dia dalam keseharian atau karakter dia keseharian itu bagaimana yang berhubungan dengan kewajiban dia melakukan pembayaran. Kemudian capacity, ya, atau kemampuan, yaitu kemampuan untuk membayar seluruh pinjaman tepat pada waktunya. Ya, kira-kira pembeli atau pelanggan kita itu punya cukup uang tidak untuk melakukan pembelian, ya, punya kemampuan tidak ya untuk membayar tepat waktu. Kemudian yang ketiga adalah C, yang ketiga adalah capital atau modal. Kekayaan yang dimiliki oleh debitur apakah cukup mampu dalam memenuhi pinjaman. Ini juga akan menjadi pertimbangan kita. Permodalan atau kekayaan dia yang dia miliki itu cukup enggak untuk melakukan pembayaran kewajibannya. Kemudian yang keempat, condition of economy. Keadaan perkembangan ekonomi yang terjadi juga mempengaruhi usaha calon debitur. Ya, jadi kondisi perekonomian yang ada pada saat ini kira-kira memungkinkan tidak kalau kita memberikan pinjaman kepada pelanggan. Ya, apakah kondisi perekonomian ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi juga bagi calon pelanggan kita. Oke, yang terakhir adalah kolateral atau jaminan atau agunan. Jaminan apa yang bisa diberikan sebagai keamanan kredit oleh debitur ya. Jadi kadang kita juga memerlukan adanya jaminan yang bisa diberikan dari pelanggan kita. Oke, selain menetapkan standar 5C tadi sebelum kita menyetujui atau menolak pengajuan kredit tadi, di sini ada kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan ya sebagai panduan kita untuk menentukan diberi pinjaman atau tidak. Yang pertama, dengan menyelidiki reputasi perusahaan atau reputasi manajemennya. Kita lihat reputasi ya atau nama baik di lingkungan kita atau di masyarakat itu pelanggan itu baik atau tidak. Kemudian yang kedua, mintalah kepada calon pelanggan untuk menunjuk orang yang dapat memberikan referensi. Akan lebih baik jika orang yang ditunjuk untuk memberi referensi adalah pelanggan lama perusahaan ya. Jadi calon pelanggan itu bisa memberikan referensi ya, sifatnya person, siapa yang bisa memberikan referensi terhadap nama baik calon pelanggan kita tersebut. Kemudian yang ketiga, mendapatkan referensi dari pelanggan lama mengenai kredibilitas calon pelanggan. Dan yang terakhir, apabila dipandang cukup baik kredibilitasnya, untuk tahap pertama, berikan batas kredit yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi apabila pelanggan kita itu memiliki reputasi yang baik berdasarkan referensi yang kita terima, ya kita akan memberikan kredit kepada pelanggan tersebut ya, tapi karena ini masih permulaan ya, kita tidak boleh memberikan dalam jumlah yang relatif besar. Oke, sekarang kita akan masuk ke pencatatan akuntansi penjualan kredit. Dalam penjualan kredit, catatan apa saja yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan? Ya, di sini ada tiga. Ya, tiga. Yang pertama adalah jurnal penjualan.
atau jurnal khusus penjualan, dipakai untuk mencatat dan meringkas transaksi penjualan kredit. Kemudian, pencatatan dalam bentuk kartu piutang atau buku pembantu piutang. Ya, di sini diartikan catatan akuntansi merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Ya, jadi tiap-tiap pelanggan itu kita buatkan kartu piutangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, kartu persediaan adalah catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi keluar masuknya persediaan untuk tiap-tiap jenisnya. Jadi nanti untuk menentukan berapa harga pokok barang yang kita jual, ya dasarnya dari kartu persediaan tersebut. Oke, sekarang kita coba aplikasikan ke dalam contoh soal seperti ini. PT gagal move on menjual barang secara kredit senilai 510 juta rupiah, di mana diketahui harga pokok barang yang dijual atau HPP-nya senilai 280 juta rupiah. Maka PT gagal move on akan mencatat transaksi yang terjadi tersebut dengan mendebet rekening piutang dagang atau piutang usaha 510 juta, kreditnya adalah penjualan 510 juta. Kemudian jurnal yang satunya HPP ya pada persediaan barang dagang senilai 280 juta. Jadi karena kita menggunakan metode perpetual ya, maka HPP setiap barang yang kita jual itu bisa kita catat sekaligus dalam jurnal penjualan tersebut. Oke, saya rasa untuk materi penjualan kredit ini cukup sekian. Kita ketemu lagi untuk materi yang lain ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar selama pandemi ini. Dan terakhir, jangan lupa bahagia.